Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini atau malam ini ya, saya akan membahas tentang seismic method, yaitu tentang seismic wave propagation atau penjalaran gelombang seismik. Sebelumnya, minta tolong di-subscribe ya channel aku di Down to Earth channel. Kasih like dan komen juga. Terima kasih. Jadi, penjalaran gelombang itu terutama seismiknya itu biasanya itu menjalar di material yang bersifat elastik. Nah, material bersifat elastik itu biasanya yang dia tidak kaku ya, atau yang tidak terlalu kompak, atau biasanya yang kalau di batuan itu yang bersifat berlapis atau mungkin batuan sedimen. Nah, di sini kita bisa lihat ya, di sini ada grafik ya, atau strain. Strain itu adalah hasil atau resultan dari adanya stres. Nah, dari stres itu atau tekanan yang diberikan oleh gelombang seismik, itu nantinya akan menghasilkan kurva yang seperti di depan ya. Di sini kurva ini dia penjalaran di batuan kuarsit ya, di mana dia bentuknya dia lurus ya ke kanan bentuk kurvanya, dan di sini ya kita bisa melihat bahwa di sini ada beberapa persamaan, yaitu L itu adalah panjang dari lapisannya mungkin atau batuannya atau materialnya. Kemudian ada F itu adalah tekanannya, dan juga ada delta L. Jadi semakin dia ditekan, yang tadinya dia panjangnya sekian, atau seperti ini, karena ada F atau gaya, akhirnya dia adalah memendek atau dia menjadi seperti ini. Sehingga memicu atau menimbulkan adanya delta L atau selisih panjang. Di mana Hooke law itu adalah mempunyai persamaan F sama dengan K dikali delta L per L, di mana K itu adalah Young modulus seperti itu. Kemudian, nah di sini ada beberapa gelombang akustik ya. Di sini ada beberapa persamaan, di mana di sini ada masih kita punya material di mana punya luasan A, dan di sini ada beberapa gaya ya, F dalam kurung X dan F plus DX, ini ada turunannya seperti itu. Dan dari sekian ini, dari persamaan ini nantinya kita akan memakai rumusan yang paling bawah, yaitu K dikali delta dalam kurung delta U per delta X dikali delta X sama dengan rho dikali A delta U kuadrat dibagi delta T kuadrat, di mana wave equation-nya di sini adalah V sama dengan K dibagi rho di pangkat setengah seperti itu. Kemudian di sini equation-nya ya, di sini ada beberapa equation, yaitu yang mungkin yang pertama adalah K dikali delta U per delta X dikali delta X, atau sama dengan rho dikali delta U kuadrat per delta T kuadrat, atau sama aja sih, atau D kuadrat U per DX kuadrat sama dengan rho kali K atau per K, DU kuadrat per DT kuadrat. Dimana di sini ya, di sini solusinya untuk menyelesaikannya adalah, untuk formula seismic equation adalah U sama dengan A E plus IKT plus BE plus min IKT. Gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa jenis gelombang untuk seismik. Yang pertama adalah jenis gelombang itu dibedakan menjadi dua, yaitu menurut body wave-nya dan surface wave-nya. Atau yang body wave itu bisa dibedakan lagi menjadi gelombang P dan gelombang S. Nah, gelombang P di sini ya, di sini dia bentuknya kan seperti ini, dan di sini biasanya gelombang akan menjalar, yaitu memiliki arah longitudinal ya. Dan di sini gelombang P adalah gelombang yang pertama kali menjalar di permukaan bumi. Jadi kalau di gempa mungkin gelombang P itu terlebih dahulu terbentuk seperti itu. Dan di sini bisa lihat ya, di sini kompresinya dia akan membentuk longitudinal seperti ini. Kemudian kalau yang S itu adalah gelombang sekunder atau yang biasanya timbul setelah gelombang P ada. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa gelombang S ini dia membentuk transversal ya. Jadi bentuknya dia akan seperti ini. Bergelombangnya akan seperti yang ada di gambar seperti ini. Nah, selain gelombang P dan gelombang S itu ada surface wave, di mana surface wave itu adalah dibagi menjadi gelombang love atau gelombang cinta dan gelombang Rayleigh. Nah, gelombang love ini dia menyerupai seperti gelombang S ya. Dia
mirip mirip transversal, cuma yang di sini dia apa? Dia kiri kanan. Jadi dia kalau yang di sini dia kayak naik turun, kalau yang loft dia kiri kanan. Kemudian kalau yang relic itu adalah merupakan mirip dengan gelombang P, yaitu penjelasannya secara longitudinal dengan arah dia naik turun seperti itu untuk relic. Nah, di ini adalah gambaran relic wave-nya. Nah, di sini ada beberapa dimensi atau mungkin bentukan gelombang dari relic wave, di mana di sini ada setiap kedalaman tambah 10 meter ya, dia kan yang awalnya dia gede, dia akan menjadi kecil-kecil ketika dia sampai di kedalaman sekitar 100 seperti itu. Kemudian ini juga gambaran surface wave-nya ya. Di sini mengikuti sumbu X yang jarak, kemudian yang di sini adalah yang kedalaman seperti itu. Kemudian nah, di sini adalah kecepatan gelombang seismik. Ya, ini ada tetapannya yaitu VP sama dengan akar dari 4/3 mu plus K dibagi rho, atau sama dengan VS sama dengan akar dari mu per rho. Di sini ya untuk kecepatan seismik itu akan berbeda-beda di setiap batuan atau permukaan material yang dilaluinya. Di sini ada dibagi menjadi kecepatan gelombang P dan kecepatan gelombang S, di mana keduanya ini beda ya. Untuk yang P itu yang untuk di air itu 332, kemudian kalau yang S dia tidak tercantum ya di sini. Kemudian water ya, untuk yang water itu dia 1.400 sampai 1.500, kemudian untuk yang petroleum itu 1.300 sampai 1.400. Nah, berarti kecepatan yang di air atau yang di udara ini ya, itu dia lebih lambat seperti itu. Kemudian untuk yang steel, sini 6.100 dan S-wave-nya adalah 3.500 sampai ke batuan-batuan tertentu ya, granit 5.500 sampai 5.900 dan S-wave-nya 2.800 sampai 3.000. Kemudian untuk limestone-nya, nah di sini dia 5.900 sampai 6.100 untuk P-wave-nya dan 2.800 sampai 3.000 S-wave-nya. Dan mineral lempung ya, atau yang biasa sering kita jumpai di batuan sedimen, itu adalah sekitar 1.000 sampai 2.500 P-wave dan juga S-wave-nya ada 400 sampai 1.000 wave seperti itu. Nah, kemudian di sini kita akan melihat bahwa kecepatan seismiknya ini berdasarkan kecepatan dari P-wave. Nah, ini yang lebih lengkap ya. Kalau yang tadi cuma beberapa, ini ada air, water, petroleum, loess atau endapan ya, soil, snow atau salju, dan sampai ke batuan tertentu seperti clay, kemudian ada estuarine muds, kemudian ada granite, ada basalt, gabbro, peridotite, seperti night, seperti itu, gneiss, marbles, dan sampai ke clay landfill cap, atau mungkin batuan lempung yang kompak sekali seperti itu. Ini masing-masing punya kecepatan VP sekian ini. Kemudian untuk simulasi wave-nya di sini ya. Nah, ini menurut Colorado School of Mine tutorial. Di sini dipelajari bahwa tubuh dari gelombang itu di dalam ruangan setengah ya, atau yang mungkin tidak full seperti itu. Di sini penjalanannya akan ini titik awalnya atau titik wavefront-nya atau rapid-nya dia akan menjalar ya, ini akan dijalarkan seperti ini, dia membentuk seperti parabolik ya di sini. Nah, seperti ini. Kemudian yang warna ungu ini dia merupakan lengkungan menyerupai lingkaran seperti itu. Jadi di sini dia punya panjang yang hampir sama ya, seperti itu. Jadi ini jaraknya ya, dari 0 sampai 500 dan juga kedalamannya ini sekitar 150 meter sampai 200 meter. Kemudian, nah ini Huygens Principle. Jadi ketika ada punya penjalanan gelombang yang menjalar ke kanan, maka gelombang itu akan dijalarkan atau mungkin direfleksikan akan menyerupai bola-bola yang seperti ini ya. Bola yang atau lingkaran ya, lingkaran yang gede, kemudian ada yang lingkaran yang menengah atau medium, dan ada lingkaran kecil. Masing-masing dari lingkaran ini nantinya akan membentuk semacam lintasan yang menyerupai lingkaran. Nah, kemudian untuk Snellius atau Snell's Law atau Snellius Law itu adalah hukum Snellius. Nah, di sini ini yang biasa kita pelajari atau pernah kita pelajari di SMA, di mana di sini ada V1 atau kecepatan
1 dan V2 atau kecepatan 2, dan ini adalah I1 ya. Ini sudut 1 dan ini I2 atau sudut 2, di mana ketika ada gelombang ya, atau mungkin cahaya yang memantul ke suatu permukaan benda, maka dia akan dipantulkan atau dijalarkan ya, seperti ini, seperti yang di bawah atau yang di warna kuning ini. Sedangkan I1 ini besarnya sudut pantul mungkin akan hampir sama dengan sudut datang, atau I1 harusnya sama dengan I2, atau di sini ada persamaan sin I1 per V1 sama dengan sin I2 per V2, seperti itu. Kemudian yang ini yang Snellius yang khusus di batuan elastik ya, batuan yang lunak. Di sini ada persamaan sin theta 1 sama dengan VP1 atau per VP1 sama dengan sin theta 2 per VP2 sama dengan sin theta 3 per VS3. Di mana di sini ya gelombang P itu akan memantul ya, ini yang tadi sama. Jadi besarnya sinar pantul atau cahaya pantul itu akan dipantulkan sama refleksinya dengan yang di sebelah kanan ini. Kemudian untuk sudut pantul ya, theta 1 dan theta 2. Ya, theta 1 ini di sini dia akan dipantulkan di sini sebagai theta 2. Dengan yang di sini adalah mungkin refleksi dari T1-nya. Dan di sini ya VP1 sama dengan VS1 plus 1, dan di sini ya besaran yang V2 itu sama dengan atau lebih besar dengan V1. Seperti itu. Kemudian di sini ada critical refraction, jadi ada pembiasan kritis di mana ya di sini ada gelombang P atau gelombang primer atau dengan kecepatan V1, dia akan menjalar seperti ini. Kemudian ada V2, jadi di sini dari V1 akan berubah menjadi V2, dan dari V2 ini nanti akan dibiaskan ya menjadi V1 kembali seperti itu dengan IC ya atau sudut datang itu yang juga akan sama dengan IC yang di sini seperti itu. Dan di sini memiliki bersamaan sin IC per V1 sama dengan sin 90 derajat per V2 atau sama dengan sin IC sama dengan V1 per V2 seperti itu. Dan di sini dia punya head wave ya yang sepanjang ini. Ini gelombang-gelombang ini dia punya kepala gelombangnya seperti itu. Kemudian di sini ada pembiasan seismik ya. Nah, ini contoh ada pembiasannya atau mungkin pemantulan. Jadi kalau di sini reflected itu adalah pemantulan dan refracted itu pembiasan. Nah, di sini ketika kita punya gelombang ya pada jarak tertentu dan di kedalaman tertentu, maka nah ini di sini dia akan dibiaskan ya atau dipantulkan, sorry. Ini seperti ini. Kemudian yang di sini ini dia, nah ini arahnya dia akan cenderung membentuk lingkaran ya untuk yang reflected di sini atau menyerupai bola separuh gitu. Kemudian yang di sini ya ketika dia lebih ini dalam, ternyata apa? Pembiasannya dia nggak sempurna. Ternyata di sini pantulannya yang harusnya dia membentuk lingkaran seperti ini, ternyata apa? Dia malah, nah ini terbiaskan lebih jauh atau di sini dia terbiaskannya sedikit ke arah kanan seperti itu. Kemudian yang di sini ya, menurut Snellius law atau hukum Snellius yang tadi. Nah, ini di sini ya kita tahu bahwa I1 itu sama dengan harusnya yang I1 sama dengan I2, ternyata apa? I1 itu tidak sama dengan I2 atau yang di sini harusnya terpantulkan di sini, maka dia terbiaskan seperti ini. Jadi di sini ya, ini bentuk yang di kanan ini, gambar di kanan itu merupakan cerminan dari rumusan yang di sebelah kiri. Seperti itu. Nah, itu. Ini, nah, nih, jadi sudut pantulnya, I1-nya di sini, kemudian dia terbiaskan di sini. Kemudian di sini, nah ini ada reflection dan refraction. Kalau reflected ya, nah dia akan memantul tadi sama, maksudnya memiliki hampir menyerupai lingkaran. Sedangkan yang refraksi atau yang pembiasan, dia akan terbiaskan ya, dia akan sedikit membelok seperti itu dari reflected-nya seperti itu. Kemudian di sini, nah ini refraksi dari dua lapisan di sini ya, di source. Nah, di kita punya gelombang di sini, kemudian kita pantulkan atau jalarkan gelombangnya kan seperti ini awalnya. Kemudian karena dia ini untuk yang refleksi ya. Kemudian kalau yang dia refraksi dia akan seperti ini ya, dari IC ini dia akan dibiaskan. Jadi ada V2 mungkin yang tadi, kemudian dia akan
dibiaskan lagi ke kanan. Jadi ada 2 V ya yang di sini kalau kebiasaan seperti itu. Dan di sini ya, di sini ada beberapa ini sinar pantul sebenarnya. Di sinar pantulnya dan di sini ada sinar biasnya. Di sini masing-masing dia berpotongan di sini dengan memiliki slope 1/V1 seperti itu. Dan ini persamaannya. Nah, kemudian ini gambarannya ya. Ini ada gambaran seismik. Jadi seismik ini processingnya agak ribet dan mungkin agak lama. Berbeda dengan mungkin geolistrik dan gravity yang mungkin lebih cepat ya. Tapi di sini perlu kedetailan atau mungkin kerumitan tersendiri ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, di sini ada travel time, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk gelombang itu menjalar dari permukaan ke bawah atau ke kedalaman tertentu. Di sini ya dari 0 sampai ke 350. Nah ini awalnya mungkin seperti ini, kemudian dia ada mungkin ada koreksi ya, dikoreksi, jadi dia akhirnya akan seperti ini ya, sebelah paling kanan. Di sini ya, di sini punya 12 gauge source dan 1 meter geopone spacing. Jadi di sini ada 12 gauge, jadi ada source-nya itu ada 12, kemudian ada spasi 1 meter di setiap geopone-nya atau setiap receiver-nya seperti itu. Kemudian di sini ada refraction 3 layer ya. Di sini, nah ini masing-masing ini punya travel time ya, TSG sama dengan TSA plus TAB plus TBC plus TCD dan plus TDG. Di sini time-nya adalah dia yang sumbu Y dan di sini distance yang sumbu X ya. Dimana kalau ada gelombang dia akan dipantulkan seperti ini. Nah, kemudian sebagai slope-nya sebagai seper F1, kemudian di sini dia akan dibiaskan sebagai seper V2. Kemudian yang di sini adalah dia yang refleksi ya, slope seper F3, V3 seperti itu. Nah, ini mungkin rumusan-rumusannya mungkin kita cukup tahu aja ya, nggak terlalu dalam mempelajari. Kemudian ini untuk yang lapisan yang punya deep ya, atau yang punya arah lapisannya. Di sini kita tahu bahwa nih sudut datang seperti ini, dia datang ya dari A ke B, kemudian B ke C, dan dari C ke D. Nah, jadi di sini hampir sama ya refraksinya. Jadi ada V2 dan di sini ada sudut-sudutnya nih, ada theta C, di sini ada theta C seperti itu. Di sini ada alfa seperti itu. Sehingga nah ini di sini bisa disimpulkan adalah V2 tidak sama dengan VD plus VU dibagi 2 seperti itu. Nah, ini gambarannya ya. Ini dari atas ini, dari A kita gambarkan untuk spesifikasi penjelarannya ya, dari slope per V1 nih ya, kemudian ke per VD, kemudian di sini ada slope lagi, ini untuk pantulan dari refleksinya mungkin, atau ya seperti itu. Kemudian ada TA dan TB, dan juga ada slope per V1, yang ini ya, seperti itu. Kemudian di sini ada refleksi untuk lapisan-lapisan yang tersembunyi, ya dari sini. Nah, ini ada beberapa lapisan, V1, V2 kurang dari V1, dan V3. Jadi, di sini ya, kecepatannya berbeda-beda untuk setiap lapisannya. Yang B, dia adalah yang V1 sama dengan, di bawahnya itu ada lapisan V1 sama dengan V2, kemudian ada di bawahnya lagi adalah V3. Itu yang C, itu adalah V1, V2, dan V3, di mana tidak diketahui ya besaran untuk komparasi V1, V2, dan V3-nya, dan yang D ini juga sama, V1, V2, dan V3. Cuma hanya beda di tebal tipisnya yang ini. Sama ya ini, untuk yang A sama B mungkin kemungkinan sama untuk ketebalannya, tapi yang C sama D ini punya perbedaan di perlapisannya atau ketebalan lapisan. Nah, di sini ya, ini masing-masing punya grafik seperti ini, yang sebelah kanan. Kemudian yang C sama D, nah ini di sini ada arrival from layer 2 atau V2. Di sini juga ada arrival from layer 2 atau V2. Nah, untuk yang A sama B, dia arrival from layer 3 aja. Jadi dia langsung dipantulkan dari lapisan yang V3. Sedangkan yang di sini, dia ada pantulan dari lapisan yang memiliki kecepatan V2 untuk yang C dan D. Kemudian yang di sini ya, ini untuk offset dari laterannya, dari sebaran. Jadi lapisan itu dia sebenarnya nggak selalu homogen sama. Jadi biasanya dia heterogen ya, baik dari dimensinya, kemudian dari tebal tipisnya, atau mungkin hubungan antar batuan yang lain ya, sehingga dia akan memiliki refraksi yang mempunyai offset seperti itu. Nah, ini gambarannya.
Jadi ya, yang harusnya dia seperti ini, dari S source ini dia dipantulkan seperti ini, atau dibiasakan seperti ini, IC, dan di sini juga ada IC seperti ini, jadi dia dipantulkan langsung seperti ini, tapi ternyata dia punya selisih ya, mungkin selisih ketebalan ya, sebagai ini, ya mungkin apa ini ya bacanya, delta Z ya, gitu, atau mungkin sebagai delta Z sih harusnya. Kemudian di sini, ya, dari sini ternyata dia pantulannya ada dua, dari sini, kemudian dia ada membentuk sudut datang sebagai theta, kemudian dia dipantulkan ke bawah ini, kemudian dijalankan seperti ini, dan dia baru dipantulkan seperti ini ke G, atau ke geophone ya, atau receiver. Kemudian di sini kita punya grafik lagi atau kurva. Dari sini ya, ini untuk yang X itu adalah distance atau jarak, untuk yang Y adalah time. Dari slope ini ya, ya, dia nantinya dicari dari cara seper V1 akan ditarik lurus ini bagiannya, kemudian dia ada belok ya. Sebagai di sini ya, V1 ini mendekati T1 ya, dia akan seperti ini. Kemudian di sini untuk V2 dia akan seperti ini. Dia akan yang ini diberikan seperti ini untuk slope yang seper V2, sedangkan yang T2, T yang kedua itu untuk yang mungkin yang ini ya, yang satunya, ini yang di atasnya. Jadi dia slope yang seper V2. Jadi yang di sini nih dia akan cerminkan atau dicerminkan di sini. Nah, seperti itu. Kemudian untuk di sini ya lateral offset yang tadi. Nah, ini contohnya, ini ada direct wave ya, ada shot atau sumbernya di sini, kemudian dia akan diterima untuk geophone ini masing-masing ya. Ini ada jaraknya ya, 5 meter seperti itu. Nah, di sini dia ada perambatannya kan seperti ini. Dari yang pertama, wave-nya ini, direct wave-nya ini, kemudian dia akan dipantulkan yang harusnya dia seperti ini, dan kemudian dia akan seperti ini harusnya. Tapi untuk yang ketiga, karena dia punya selisih ketebalan atau perbedaan topografi atau paleo slope seperti itu, maka dia akan dibelokkan. Baru dia akan dipantulkan seperti ini. Dan contoh untuk penjalanan seismiknya dia akan seperti ini ya gambarannya. Sini time ya Mas Yan. Nah, satuan seismik sendiri itu dalam satuan time atau mungkin milisecond seperti itu untuk penjalanannya. Kemudian, nah di sini kita akan memiliki pantulan yang banyak layer ya, atau layernya itu kan banyak ya, karena mungkin di situ ada banyak-banyak lapisan ya, atau mungkin di daerah batuan yang turbidit seperti itu, sehingga banyak pelapisan mungkin. Nah, di sini nantinya kan terbentuk penjalanan gelombang seismik atau refraksi yang seperti ini ya. Ini banyak banget A, B, AC, AD, AE, AF. Nah, ini ada beberapa, dan dia akan dijalarkan, atau bentuk kurvanya juga akan banyak seperti itu. Nah, ini juga yang multiple layer ya, dia sama. Jadi dia ada beberapa ya, ada batuan yang dengan dijalarkan, atau batuan atau lapisan batuan dengan V1, lapisan batuan dengan V2, dan lapisan batuan dengan V3. Dan juga yang terakhir adalah mungkin paling bawah ya, paling itu adalah V4 seperti itu. Masing-masing dia punya cara penjalaran masing-masing dan kurva masing-masing. Ini juga sama, ini refraksi untuk batuan ya, yang mungkin memiliki kecepatan ya seperti ini. T sama dengan ya 2 per K kali sin pangkat min 1 dikali KX per 2 VO seperti itu. Nah, ini di sini adalah refraction yang ada gradiennya, jadi ada perbedaan Y per X-nya seperti itu. Ya, yang ini gambarannya. Yang di sini dia seperti ini, yang di sini dia dipantulkan seperti ini, dan yang ketiga yang seperti ini. Ini juga yang lain ya. Nah, ini sama. Di sini yang untuk zona-zona dengan kecepatan penjalaran geolombang yang rendah seperti itu. Kemudian ini difraksinya. Nah, ini adalah ya, ini ada sumber penerimanya mungkin dari sini ya. Dari ini pusatnya ini nantinya dia akan dipantulkan seperti ini. Nah, akan pantul ke kelima, keempat, ketiga, kedua, ke satu dari 6 ya. Dan di sini juga sama, dari 6 ini ke 7, ke 8, ke 9, ke 10, dan ke 11. Nah, ini di sini adalah objek yang menyebabkan adanya pembiasannya seperti itu. Mungkin ada batuan tertentu ya untuk pembiasan. Dan di sini dia ada tadi yang aku bilang ada kurva yang membentuk hiperbola atau menyerupai lingkaran ya, atau bola seperti itu. Ini juga sama seperti ini. Nah, ini nantinya ada beberapa istilah, ada truncated reflector, ada diffract wavefront, ada shadow zone, dan incoming wavefront seperti itu. Kemudian di sini, nah ini untuk yang refleksi. Ini ya, untuk refleksi mungkin
nantinya agak lebih mudah karena di sini mengikuti hukum Snellius ya, yaitu yang sinar datang sama dengan sinar pantul, sudut datang sama dengan sudut pantul. Nah ini source-nya, dan ini penerimanya ya, atau QFO-nya, receiver-nya. Nah masing-masing ini punya critical refleksinya, jadi ada angka-angka kritis untuk pemantulannya. Dan sini ada sudut pantul dan sudut datangnya ya, dan di sini dia biasanya tegak lurus terhadap penjalaran gelombangnya. Jadi ada V1 dan V2. Dari sini ya kita mau mendapatkan persamaan T2 sama dengan X2 per V2 plus TO kuadrat seperti itu. Nah, ini reflection hiperbolanya seperti ini. Nah, ini ada persamaan 2Z per VO, dia akan dia nggak dari 0 sini tapi dia dari sini ya, time-nya seperti itu. Ini X adalah distance, yang T ini adalah time atau mungkin satuan dari kecepatan gelombangnya. Kemudian ini reflection dari layer yang memiliki pelapisan ya. Jadi tadi sama dengan tadi refraksi, ini refleksi. Nah, ini di sini dia punya ya ini ya ini kurva hiperbolanya ya, di mana T sini dia ada TA, T, TB. Nah, di sini dia masing-masing ya. Untuk penjalarannya, jadi ini untuk P, ini primary-nya dia akan dijalarkan ke O ini. Kemudian dari sini dia akan mantul ya, ini mungkin nanti akan bergeser ya pengukurannya dari O nanti ke XA, dan dari sini ya, dari O ini dia akan ke sini dan ini juga ke XB, jadi ke RX dan ke SB seperti itu. Nah ini reflection display convection-nya, jadi yang tadi refraksi, yang ini refleksi. Nah ini beberapa ya, ini ada yang ini ada sumbu time-nya, Y-nya ini. Jadi di sini ada satuannya millisecond, kemudian di sini ini bentukannya ya, ini kayak batik sebenarnya, atau jadi dari lengkungan, setiap lengkungan ini namanya winkle. Dari winkle ini ya, ini akan mencerminkan ada gambaran tertentu nanti yang biasanya akan kita interpretasi. Nah, seperti itu. Dan ini sampel Southgater-nya. Nah, jadi sini ya, dari refraction ini, yang di sini refraction yang nah jadi bedanya refraction sama reflection, biasanya kalau refraction itu dia untuk seismik, kasus-kasus seismik yang dalamnya relatif dangkal seperti itu. Sedangkan untuk yang reflection dia yang lebih dalam seperti itu. Jadi akan tergambar seperti ini ya. Jadi refraction itu di permukaan atau di atas, ke reflection di lebih bawah. Di sini ada ini, jadi ada gelombang yang relic tadi. Ya, yaitu yang hampir sama dengan gelombang P, yaitu yang memiliki arah longitudinal. Kemudian di sini, ya ini untuk oven-nya. Di sini ada split spread-nya. Jadi dari gambarnya seperti ini tadinya gambarnya harusnya seperti ini ya. Jadi di sini ada gambaran yang mungkin hampir sama. Mungkin kalau yang ini relic ini tergambarnya seperti ini. Dan nah ini yang tadi ya, gelombang P, S, love dan relic. Seperti itu, P itu primary, S itu secondary, love itu gelombang cinta, yang kiri kanan, relic itu yang naik turun. Oke. Oke, mungkin itu, dan mungkin untuk kuisnya ya, mungkin kuisnya adalah jadi perbedaan metode refraksi dan refleksi dalam seismik itu apa. Kemudian yang kedua adalah kapan kita menggunakan metode seismik dengan refraksi dan kapan kita menggunakan metode seismik dengan refleksi, seperti itu. Mungkin itu ya, silahkan jawab di komen, jangan lupa subscribe dan di like, seperti itu. Oke, saya tunggu jawaban kalian.